Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Putra Ilalang di channel Putra Ilalang pada segmen Bincang Komunitas season keempat atau part keempat. Yang pada kesempatan kali ini kita sedang ngobrol, kita sedang menikmati suasana sore dengan kawan-kawan member dan ada Bapak Sekretaris juga di Ikatan Kreator YouTuber Banten atau di IKI Banten dengan lintas channel juga. Nanti kita akan coba berbincang-bincang bagaimana perbincangan seputar konten ataupun seputar YouTube daripada konten kreator di sini. Di sini ada 4 channel, ada 3 channel, 4 termasuk Putra Ilalang. Nanti mungkin perkenalan langsung saja ya. Oke, kita mungkin langsung saja bicara sambil ngobrol saja, sambil ngopi begitu. Mungkin langsung saja dari yang sebelah sini. Ini abang dari namanya siapa dan dari channel mana? Oke, perkenalkan nama saya Deva Farizal Umami. Saya channelnya akunnya Anyer TV Channel tentang wisata dan kuliner yang ada di Anyer ataupun di Serang. Oke, ini Pak Depa atau Bang Depa dari Anyer TV Channel bang ya? Iya. Channelnya khusus konten-konten wisata, promosi wisata yang memang berkaitan dengan Anyer. Jadi kalau misalkan bicara wisata, mampirlah ke channelnya Anyer TV Channel. Oke, selanjutnya abang yang di tengah ini nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lucu. Biar kenal lah, nama saya sebetulnya sedikit, gitu. Tapi nggak usah lah nama asli. Iya. Panggil aja nama udara aja. Iya. Biasanya dipanggil Jupre, gitu. Bukan Julia Perez ataupun Jupiter ya. Yang artis tuh. Jadi saya itu konten channelnya itu tentang film komedi ya. Lebih-lebihnya ke komedi. Intinya film pendek yang khusus memang Sunda dengan membawa budaya-budaya keseharian bahasa lokal khususnya daerah Cinangka. Jadi Sundanya Sunda, sedikit kasar. Jadi filmnya film-film pendeknya gitu ya. Channelnya apa tuh bang? Oh iya lupa. Channelnya Manca Bener, tapi tulisannya bukan benar tapi Manca Bener. Manca Bener. Yes. Di IKI Banten ini abang juga ini sebagai sekretaris dan kebetulan sekarang juga sebagai produser daripada channelnya Manca Bener bang ya. Iya betul. Jadi kalau melihat satu konten film pendek yang cukup besar di Kecamatan Anyer ya, abang inilah Cinangka. Cinangka ya. Anyer enggak? Tapi disebut Anyer belum. kalau film pendek Anyer Cinangka. mungkin Ya. Jadi salah satu channel yang punya subscriber yang cukup besar dan penonton yang cukup banyak. Salah satunya adalah Manca Bener. Nanti bisa dicek lah di deskripsi. Oke, selanjutnya abang yang brewokan ini nih. Silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kalau di dunia maya terkenalnya sih Helmi. Kata siapa? Tamu-tamu saya. Berilmiah ya tahu. Bukan Helmi. Tapi panggil aja Kang Ewo. Tapi pakai iya. Kalau nggak pakai jadi helm. Nah, gitu. Iya, kalau channel saya namanya Haifa Promotion. Nah, itu kita promosikan wisata-wisata yang ada di Banten. Banten ya. Banten. Lengkapnya Banten ya. Bisa bukan se-Indonesia, hanya- Bang. Oh, bahkan se-Indonesia. Se-Indonesia insya Allah. Internasional. Nasional. Waduh, Gitu. luar biasa. Tapi kita fokuskan karena Anyer keadaan wisatanya sekarang seperti ini, kita fokuskan ya, Anyer Cinangka ya. Berarti berkolaborasi juga ya dengan Anyer TV Channel. Iya, itu pasti wajib karena di wisata itu nggak ada persaingan, adanya sinergitas. Gitu. Itu pesan saya. Subscribe channel-channel kita IKI Banten yang mengangkat budaya, pariwisata dan sebagainya Di Banten di ya. Banten ya. Khususnya. IKI Banten. IKI Banten. Kita Kita, Ki. Ki. Nah, itu jargon kita kawan-kawan. Nah, ini tadi dari channelnya Hypo Promotion. Kalau di kita sih dipanggilnya Bang Ewok ya, karena berewokan dia. Jadi dicukur seminggu tumbuh lagi. 2 hari Bang. Jadi kelihatan nih kalau Iya, iya, kalau iya. saya lagi bewokan gini, Oh. punya duit Bang. Oh, Jadi gitu. kita boleh silet-silet. Oke, kita Oke. bisa gampang. Kalau nongkrong dia bersih paham ya. Paham ya? Oke, jadi kita hari ini sedang ngopi santai sambil ditemani gemercik hujan gitu ya. Asik. Dan kita memang di IKI Banten ini biasa sering ngumpul juga, sering main bareng begini ya. Jadi inilah keseruan dan kekompakan kami di Banten dengan berbagai lintas konten. Tadi ada dari pariwisata gitu ya,
ada juga dari film pendek gitu. Kalau saya konten yang ya apa aja lah gitu. Nah sekarang kita ngomongin sedikit lah tentang YouTube, mungkin dari pandangan teman-teman ini sebagai YouTuber yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia YouTube gitu ya. Dan bagaimana juga kita akan bicara tentang bagaimana sih masa depan konten kreator YouTuber lokal khususnya ya, karena kita bicara Banten juga kan memang YouTuber daerah gitu sebenarnya. Nah menurut Bang Jupe dulu nih sebagai sekretaris di Banten, untuk YouTube sendiri atau YouTuber lah ya, YouTuber daerah punya masa depan nggak sih sebenarnya Bang? Tadi berbicara lama tidak di YouTube tuh sebetulnya kita belum lama sih. Oh belum lama. Cuma dari tahun 2012 Doang. Sama saya kan. Iya, ada makanya 2011. Subscribe-nya lebih banyak. Tapi itu hanya sebagai media lah. Intinya YouTube itu mau tahun berapa ataupun baru, kita jadikan satu hobi aja. Ketika berbicara YouTube tuh, YouTube atau YouTuber daerah nih lokal, kira-kira punya masa depan? Saya jawabnya simpel, pasti punya masa depan. Pasti punya masa depan. Tinggal bagaimana caranya masa depan itu bisa terwujud. Apakah nanti masa depan masih umum nih. Apakah masa depannya akan buruk, Cerah, gitu kan? ya, buram. Ya, buram, suram, ataupun memang masa depannya akan cerah dan cerah. Dua ini pasti terjadi. Yang masa depan buruk, kalau menurut saya memang yang orangnya tidak konsisten dan gampang menyerah, itu pasti suram. Saya yakin. Dan yang masa depan cemerlang itu bagi orang-orang yang memang mau berusaha, mau belajar dan terus konsisten gitu, di bidangnya gitu. Saya yakin punya masa depan cerah ya, walaupun prosesnya tidak gampang, Tidak mudah. karena sesuatu pasti butuh proses dan kita nikmati prosesnya. Jadi jangan sampai, makanya gini, kalau menurut saya orang yang masa depannya suram ketika memikirkan di satu titik hobi, dia berpikir ke finansial gitu kan. Ini orang jadi YouTuber banyak duit atau kayak gimana, akhirnya ketika dia merasakan susah payah dalam proses itu, ternyata bukan malah duit, Iya, iya. malah banyak yang dikeluarkan, akhirnya dia jenuh kan, akhirnya pusing dan yang lainnya, maka dia pasti menyerah. Tapi ketika dia terus berusaha tidak berpikir ke materi, jadikan ini sebuah hobi gitu. Saya yakin tidak terasa gitu kan, dari tahun 2012 misalkan sampai ke tahun 2020 berapa tahun? Iya. Bang Haifa dari tahun 2011 sampai 2020 berapa tahun, tapi tidak terasa kan, Iya. karena tidak menunggu Iya, betul. gitu kan. Berjalan terus ya. Kita terus berjalan nikmati prosesnya. Tapi kalau kita tunggu nih, aduh 1 bulan 2 bulan udah Aduh udah ya, udah capek. konten yang nonton gimana, terus dapat uang kayak enggak, monetnya kapan, pasti saya yakin menyerah di tengah jalan gitu. Karena ada hal yang ditunggu. Tujuannya Tapi gitu ya. kalau nggak ada hal yang ditunggu, mengalir seperti air berjalan, ya pasti Oke. inilah. Itu jadi tadi sebetulnya ada dua hal yang memang bisa kita catat dulu. Yang pertama sebenarnya YouTuber punya masa depan, tergantung masih relatif gitu. Apakah memang buram atau cerah itu tergantung proses tadi yang dikatakan sama sekretaris di Banten ya, sama Bang Jupe sebagai salah satu pemilik channel Manca Pinang. Nah sekarang kalau kita bicara tentang YouTube ya, tadi persoalan apakah punya masa depan atau tidak ya. Di sini kan ada dua channel yang punya satu kesamaan dan memang dua channel ini cukup unik gitu, cukup unik. Kalau Bang Rijal sendiri kenapa memilih channel atau konten yang berkaitan dengan wisata gitu? Kan kalau secara umum ya banyaknya vlog misalkan kan, atau misalkan tadi tuh bikin film pendek itu kan banyak gitu channel. Kalau ini kan agak beda nih rekornya gitu. Kenapa tuh kira-kira? Ya kalau saya sih bikin konten tentang wisata mungkin tidak beda jauh dengan Pak Ewok atau tadi yang katakan ya, karena saya tertarik memang di bidang wisata. Jadi saya itu bisa dibilang dengan Kang Ewok itu adalah penggerak di bidang wisata khususnya untuk daerah Anyar. Jadi saya itu sebenarnya awal ceritanya sih ingin menghancurkan ya, saya sih ingin menghancurkan orang-orang yang hoax tentang Anyar. Nah, kitalah yang akan bergerak memperbaiki image tentang Anyar. Nah, tapi dari situ kami banyak sisi positifnya. Sisi positifnya yaitu adalah banyak juga yang artinya orang-orang yang menanyakan tentang Anyar kepada kami. Nah, akhirnya kami memang sedikit komersil. Nah, akhirnya kami kerjasama dengan pihak hotel, pihak villa, konsep dan wisma dan restoran. Akhirnya terjadilah
terjadilah komersil di situ. Akhirnya kita kerjasama dengan mereka, akhirnya ya itu berjalan sampai sekarang. Kita promosikan tentang wisata dan kami pun siap menyediakan villa, hotel, dan wisma untuk orang-orang yang memang membutuhkan informasi tentang wisata, khususnya untuk daerah Anyer ya. Nah, itu tadi. Jadi salah satu alasan orang membuat konten gitu ya, pasti punya latar belakang tersendiri. Ada yang memang ingin menghibur atau mengedukasi gitu ya. Kalau dari Anyer TV Channel sendiri tadi punya satu tujuan, apa salah satunya adalah bagaimana memperbaiki image gitu. Jadi memang membuat konten ya juga kita harus memikirkan entah efek ataupun kemudian apa sih yang akan kita timbulkan dari konten itu. Nah sekarang kita kalau bicara pengalaman ya, misalkan di bidang wisata, Hyper Promotion ini salah satu yang cukup senior gitu ya, kita kan sering ngobrol gitu. Kalau menurut Bang Ewok sendiri nih ya, sebagai salah satu penggerak selain daripada penggiat wisata gitu ya, bagaimana sih kemudian Hyper Promotion ini bisa menjadi brand yang memang mampu juga meng-up gitu ya, khususnya wisata di Banten atau bahkan di Indonesia gitu. Kalau Hyper Promotion gimana? Melalui channel Hyper Promotion Ya, kalau kita sih sebetulnya karena background saya mungkin senang berpetualang, jalan-jalan gitu kan kemana, meski nggak punya duit gitu, harus bisa jalan gitu. Caranya gimana gitu? Iya. Cari travel yang murah, apa gimana? Dari situ saya ada inisiatif bikin travel sendiri. Alhamdulillah saya bikin tour and travel, event organizer ya di Hyper Promotion. Nah di situ. Nah ketika itu tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu mungkin dari teknologi kalau dibandingkan sama sekarang gimana ya? Masih kurang gimana ya kurang gitu kan. greget lah. Nah di situ saya mau nyimpen video aja penuh terus bang, penuh terus. Nah akhirnya coba deh saya simpen di YouTube gitu kan. Nah di situ YouTube ada manfaatnya buat naruh dokumentasi travel kita gitu kan. Itu acara segala macam acara kita taruh di YouTube gitu kan. Kalau ditaruh di handphone atau di itu kita nggak muat bang. Nah di situ bisa hilang juga. Akhirnya di situ alhamdulillah jadi buat media promosi juga gitu. Jadi kita gimana nih caranya? Jadi cara market kita itu untuk promosi sendiri itu sendiri. Nah yang lebih mantap itu di media ya, di media. Nah salah satu medianya kita itu media channel YouTube. Dan alhamdulillah itu ngena banget gitu kan. Kita kirim, kalau kita kirim video, ya kan, kirim video itu full pasti kan, banyak banget gitu kan. Tapi kalau kita kirim channel gitu ke konsumen lebih mudah gitu gampang kan, lebih mudah kita utarakan di situ semua di channel. Nah di sisi lain juga kenapa sih nggak kita lebih profesional lagi gitu kan, di uploadnya, di editnya semacam gimana biar kita bisa monet lah seperti Bang Manca bener gitu Iya kan. ya. Gitu. Wah, yang luar biasa ya. 3 bulan Iya 3 bulan udah bisa monet Nah, gitu ya. saya 2011 bang, belum monet sampai sekarang. Tapi alhamdulillah penghasilan kita dari YouTube, alhamdulillah. Side jobnya lah ya. Insya Allah lebih dari monet. Itu karena kita Dari sampingan konsepnya itu pengen punya channel yang berpenghasilan non adsense ya, Non non adsense gitu. Sementara Untuk kita sementara untuk ini. sementara. Mungkin nanti kalau udah monet kita melebihi dari non adsense tadi ya. Iya, iya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja, amin gitu. Amin. Gitu. Dan memang ya sedikit banyak tahu lah karena banyak ngobrol sama Kang Ewok, Kang Rijal. Ya memang betul. Walaupun istilahnya Kang Ewok nih belum termonetisasi, belum ada AdSense, tapi penghasilan non AdSense-nya itu memang luar biasa. Tapi jangan patah semangat juga ya. Untuk Jangan. channel-channel lain juga kalian bisa berjualan di situ di YouTube, bisa jualan keripik, jualan apa kek. Iya, iya. Kalian bisa bikin channel misalkan jualan kopi, bikin aja channel kopi di situ mungkin ya. Di situ bisa promosi juga. Tapi memang kerasa banget bang di YouTube itu ya. Memang yang benar kata yang tadi katakan itu, kita memang seperti hanya TV channel kan belum ada AdSense ya. Memang kalau kita udah 1000 lebih, tapi belum dapat AdSense. Cuman dari penghasilan kita non AdSense itu ya lumayan per bulannya. Kalau kita mau kalau kita mau ria gitu ya, Iya. penghasilan 1 bulan tuh nggak mati dengan 10 juta. Mantap. Nggak mati dengan 10 juta. Untuk membiayai shoot Ya, gitu. Jadi sebenarnya gini, memang benar kata Ewok tadi. Ewok dengan saya kan sama channel Iya. satu wisata lah. Memang kita itu tidak berharap lah
ya artinya tidak berharap, kita nggak bener-bener ngejar banget lah. Anggap saja kalau AdSense itu kita bonus lah. Cuman memang kalau kita tadi yang saya bilang tuh kita komersil, kita dari YouTube penghasilan kita dari non AdSense itu ya tamu-tamu yang menggunakan jasa kita, ya alhamdulillah kata gue tadi sebulan itu kita nyampe 10 juta itu 1 bulan. Itu ya lagi rame lah. Jadi ada nilai jual memang. Ada Nilai jual dari setiap Tapi dari konten film ini. pendek yang saya lihat ya, dari film pendeknya Bang Maca bener, dia berpenghasilan juga dari non AdSense. Seperti Ya endorse, pasti. kan? Ih, sekarang udah melebihi. Nah, Gitu. coba kita pengen dengar Coba gimana pengen dari dengar Maca kita. Bener nih. Gas. Salah Siapa satu saja, konten film pendek di sini. Produk apa saja yang udah endorse dengan Maca Bener? Karena memang sementara dari endorse itu kan kita berbanyak sih. Karena memang bukan Kan hyper kepercayaan promotion bakalnya kepercayaan endorse. diri juga. Saya sebetulnya model kepercayaan diri. Ketika kita belum monet, kita udah memberanikan diri untuk cari endorse. Jadi ketika udah monet, kita lebih berani lagi. Iya. Walaupun memang endorse masih ya tahap pengangkatan daerah sekitar lah, daerah sekitar kawan kayak gitu. Kemudian untuk kayak kuliner kemarinnya sama kayak Bang Rizal TV, termasuk masih yang dari daerah situ. Ya kalau dari untuk penghasilan, ya ketika untuk pembiayaan shoot para pemain cukup lah gitu. Ya shoot dan makan lah gitu. Ya lumayan lah. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan banyak endorse juga yang lain gitu. Tapi ini ngomong-ngomong dari Maca Bener ya, dia salah satu channel memang masih bagus, tapi secara promosi luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di channelnya Maca Bener itu udah berani dengan collab dengan youtuber besar. Pernah collab dengan siapa aja bang? Untuk collab kalau berbicara itu besar ya. Saya pertama collab itu dengan El Hakim Amir. Ya memang udah dapat Itu udah 100 ribuan ya, udah 100 super ya. Kemudian dengan Kampung Jengek, Rendong TV dan juga Frontal Media dia udah dapat silver juga. Dan yang terakhir kemarin itu dengan Buddha Fasiat dia udah dapat gold play button kan. Kenapa? Saya tadi bilang baca bener tuh cuma modal muka tembok gitu kan, dengan subscribe yang sedikit tapi kita memberanikan diri untuk mengajak. Tapi udah mau 7.000 bapak ini. Gitu. Cuman jadi modalnya begitu, modalnya. Kalau dia Cuman lebih saya cepat. berpikirnya gini, saya berpikirnya itu latihan mental untuk para pemain. Ini para pemain ketika collab dengan channel yang besar itu berani enggak? Gitu kan. Dan harus berani. Saya paksakannya seperti itu, kayak gitu. Nah sekarang kita bicara tadi bicara tentang YouTube dan memang latar belakang daripada konten sendiri. Kita kan sekarang sudah tergabung di komunitas bang ya. Sini ada saya sebagai kordum, ini sekretaris, ini bendahara kita ya. Ini koordinator divisi event organizer. Sesuai bidang. Jadi kita di sini punya tugas juga di komunitas. Nah kita ngomongin komunitas juga. Kenapa sih kemudian akhirnya kita mau berkomunitas gitu? Sebetulnya ya nggak berkomunitas juga bisa maju. Cuman kenapa sih kemudian kita memilih berkomunitas? Ada banyak hal, salah satunya ya kita meningkatkan persaudaraan sama youtuber saling mendukung dan lain-lain. Nah kalau menurut abang-abang sekalian ya, menurut Bang Rizal deh, apa sih kemudian alasan dan manfaatnya berkomunitas di Banten Bang? Kalau saya sih tujuannya cuman ya mungkin gak banyak tujuannya, cuman memang ada beberapa tujuan. Satu, saya ingin belajar lagi tentang YouTube pada orang-orang yang mungkin artinya kita memberikan dedikasi yang lebih yang senior dari saya mungkin. Artinya mungkin saya kan dari YouTube juga kan belum begitu paham. Kata Bang Halimi jangan pun Kang Ewo kan tadi juga mengatakan bahwa gimana sih kalau kita lebih beli bagus lagi, ya kan, dari editnya mungkin seperti ini awal cerita, tapi kan lama-lama kita juga kan punya harga nih, tapi ingin lebih bagus lagi dari YouTube, dari editan channel kita, biar orang-orang yang melihat juga kan merasa tertarik. Nah saya bergabung dengan IKI Banten itu kan ingin banyak saudara, terus juga kan ingin banyak tahu. Belajar Gitu, juga. belajar karena dari IKI Banten ini kan mungkin ada hampir mau 20 channel yang bergabung di situ. Ya ada yang udah pemula, ada yang udah senior. Nah mungkin kan kita berbaur di situ. Nah banyak juga sih yang saya dapat dari bergabung dari IKI Banten itu, yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya uploadan saya itu banyak yang kritik. Saya setelah bergabung ya mungkin ada kritik tapi nggak begitu pedas bang gitu kan, ada aja kritikan, cuman ya
saya sih niatnya bergabung dengan Iki Banten ingin banyak saudara dan ingin memperbaiki YouTube saya yang lebih baik dan bagus dan yang berkualitas, itu aja. Cuman masalah collab tadi, tadi kan dia collab dengan artis dengan YouTube besar juga. Sebenarnya kalau saya dengan OF juga nggak beda jauh mungkin. Saya kok bukan collab bang, tapi kita sudah banyak tamu-tamu artis yang menggunakan jasa kita bang. Gitu. Sampai beli-beli kan ya bang. Iya. Matias Mucus. Iya. Gitu. Jadi kalau kita sih bukan collab sebenarnya. Tapi dulu belum ada kamera, Bang. Ya belum ya. Ya, tapi bukan itu aja maksudnya artinya. Tapi kita nggak mau nyebutin gitu. Bukan itu aja artinya. Artinya kita bukan collab, tapi mereka menggunakan jasa kita. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Cuman memang sebagian orang juga yang ada juga sih. Jadi bang. yang nonton tuh bukan orang biasa aja ya, Bukan artis orang juga gitu. Iya, secara langsung ya gitu. tidak langsung ya artis menggunakan jasa kita gitu. Makanya Pejabat juga. ya makanya buat kalian semua gitu yang mungkin lihat video ini, Anda jangan takutlah menggunakan jasa kami karena hanya TV channel dan Haifa Promotion itu memang sudah benar-benar artinya bang terpercaya, lah, terpercaya, dan profesional. profesional. Jadi legal bang, bukan ilegal ya, kita legal. Tapi ada juga sih yang tidak percaya, itu sih silahkan. Gitu bang, nggak jadi masalah. Karena banyak yang menggunakan Anyer TV, menggunakan kata-kata Anyer tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja. Jadi bicara komunitas, worth it lah untuk gabung ya. Boleh. Jadi untuk komunitas ya alhamdulillah banyak manfaatnya lah. Kalau Bang Elok sendiri, Kalau komunitas gimana? Kalau saya sendiri sih bahagia banget ya ada yang ngajak bergabung karena di komunitas ini saya udah anggap seperti keluarga sendiri. Gitu, alhamdulillah. Jadi di komunitas Iki Banten ini udah kayak keluarga banget. Gitu. Nah, di situ kita udah saling membantu segala macam gitu ya. Karena saya seneng kumpul-kumpul gitu dari dulu juga. Kalau jenuh nanti kita gila bang. Oh, iya. Serius. Iya, iya. Kalau sendiri jenuh gitu ngahulang bahasa Sundanya kan, itu lama-lama kita gila bang. Kalau lebih baik sih anak muda sering-sering lah kumpul sama teman-temannya, silaturahmi. Gitu. Karena kumpul-kumpul itu akan mendapatkan inspirasi bareng-bareng. Ini beda-beda pendapatnya. Ini inspirasinya ini. Nah di situ kita ada satu inisiatif inovasi segala macam lah dari manfaat kumpul-kumpul. Jadi kalau bisa kita harus sering kumpul-kumpul kayak gitu. Gimana kalau Bapak Sekretaris? Sebetulnya kalau misalkan tujuan udah dari bahasnya dari Kang Rizal, Kang Dewa juga basicnya kita gabung di komunitas Iki Banten ini tujuannya sama, kita ingin belajar bersama. Jadi kan gini, kadang saya pribadi nih, saya mau nanya ke orang gitu kan, mau nanya ke siapa, Iya. kemudian Pengalaman ya, iya, pengalaman. ini berbicara pengalaman. Di Ini YouTube, ada nyasarin. di YouTube, banyak gitu kan, nyasarin. materi gitu kan di YouTube. Tapi ketika hal yang ditemukan di YouTube itu ternyata berbeda jauh di lapangan. Nah, di komunitas Iki Banten saya temukan itu. Gitu. Jadi banyak manfaatnya. Di samping kita bisa belajar bareng, membuat konten kita bisa lebih baik lagi. Jadi yang enaknya nih, di contoh saya film pendek nih ya, film pendek. Jadi walaupun di Iki Banten ini basicnya bukan channel film pendek semua, tapi semua rata-rata penikmat film kan. Otomatis ketika kita bikin film pendek, saya sebagai produser sutradara di Manca Bener, saya bikin film menurut saya bagus dan memang perfect menurut saya. Tapi sebagai penikmat kan belum tentu, gitu kan. Orang yang komen, misalkan yang komen karena mungkin menghargai kita lah, pasti komennya bagus. Mantap aja Mantap ya. semua gitu kan. Nah, dengan masuk di Iki Banten, kita bisa sharing bareng. Dan jujur ya, saya Jujur pikir. dan jujur walaupun pedas tapi bagus Iya, untuk kemajuan. Kita tonton videonya, oh ini kurang ini, akhirnya kan kita ada konten berikutnya tuh gimana Lebih caranya bagus. agar lebih baik lagi karena banyak masukan. Dan ya pengalaman saya pribadi setelah gabung di Iki Banten itu, saya dulu ketika mau bikin misalkan film pendek, saya bikin film pendek. Ide untuk membuat sebuah film itu masih nyasar-nyasar lah ya. Itu masih nyasar-nyasar. Ini mau bikin karena kita banyak sharing, banyak komunikasi, banyak ngobrol, kata ngeyel, banyak ngopi bareng, di situ bisa cair. Akhirnya ide yang tadinya padat susah ditemukan bisa dengan begitu mudahnya kita temukan. Karena ada saling bantuan dari kawan-kawan komunitas ini. Gitu. Terutama yang bagi pemula gitu, bagi pemula supaya nggak bingung kita mau kayak gimana nih.
bikin konten kurangnya bagaimana. Contoh di pengambilan angle misalkan, ini nih kayak Kang Ilalang gitu kan udah ahli banget untuk masalah sinematografi gitu kan. Jadi kita banyak ilmu yang didapat gitu. Dan ilmu itu kita tidak perlu menggunakan kuota lah untuk nonton itu, tidak perlu menggunakan biaya gitu kan. Banyak kelas-kelas untuk menjadi YouTuber yang harus menggunakan dana gitu ya, Kang Rijal. Nah di Iki Banten gratis tanpa dipungut biaya, karena tujuannya kita ingin bagaimana caranya keluarga kita nih, kita anggap keluarga di Iki Banten, kita maju bersama, sukses bersama-sama gitu. Jadi kayak gitu kalau menurut saya. Nah itu tadi tuh kata Bang Rijal sebagai bendahara ya, terus ada Bang Ewok sebagai koordinator divisi event organizer gitu. Jadi kita ada terbagi 4 divisi lah. Salah satunya adalah event organizer, dan ini Bapak sekretaris ataupun wakil ya di Iki Banten sendiri. Tadi ada banyak hal keuntungan komunitas. Salah satu yang paling fundamental adalah bagaimana kita membangun tali silaturahmi kekeluargaan. Karena dari situlah ya, kemudian kita nggak ragu untuk bertanya gitu, dan kita nggak sesat di jalan lah ketika kita tidak tahu, karena kita memang punya pengalaman. Jadi enaknya gini, Iya. kalau peribahasa malu bertanya setiap di jalan. Iya, betul. Kalau di Iki Banten nggak ditanya duluan gitu kan, enaknya gitu. Nggak sombong, Dan orang-orangnya memang asik, nggak percaya. sombong, nggak kayak komunitas yang lain ya bang. Jadi memang kita memang dari semangat kita memang pertama kita orang yang mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan, lalu persaudaraan dan silaturahmi. Kita sih nggak pernah membedakan juga apakah dia besar atau kecil subscribernya begitu ya. Yang penting mau belajar, mau bersilaturahmi, mau bergabung gitu ya, bersaudara, itu sudah jauh lebih cukup lah. Nah sekarang ada satu hal yang banyak dipertanyakan gitu ya, kita kalau ngeliat kolom komentar beberapa lah channel gitu, mereka menanyakan bagaimana sih mengawali menjadi seorang YouTuber gitu ya, selain daripada dia punya channel gitu, pasti kan syaratnya punya channel gitu ya. Tapi untuk kemudian tadi kan ada beberapa pengalaman ya, memulai YouTube gitu, ada yang latar belakangnya A, B, gitu. Tapi kita mungkin ingin menyampaikan kepada para penonton dan kawan-kawan yang nonton, bagaimana sih mengawali untuk membuat channel gitu. Bukan buat channel, konten di channelnya mungkin. Nah ini membuat channel. Oh ide bikin channelnya. Ide agar memang gini, orang tadi itu kita pernah berdiskusi tadi. Kalau buat channel mudah sebenarnya. Iya. Tapi kemudian bagaimana meng-create channel supaya memang bisa bertahan dan lain-lain. Berarti kan harus ada alasan kuat ya di sana. Kalau menurut Bang Rizal. Kalau menurut saya sih sebelum itu dia harus punya sifat senang dulu. Harus Senang dulu di bidang sifatnya apa dia. Oke. Kalau dia mau ngevlog pribadi. Kalau dia mau di kreator kayak film atau Bang Gufri di Maja Bener berarti film. Kalau mungkin kayak di kita ataupun Kang Ewok itu di pariwisata, dia harus mendalami juga wisata. Gitu. Jangan ini mah dia di bidang wisata tapi pas nggak paham, pas dia ada tamu yang nanya malah lempar ke kita. Oke. Nah itu calon cuma bang. Oke. Makanya kata gue tadi bilang hati-hati. Jadi banyak yang menggunakan kata anyer tentang wisata, tapi dia nggak paham dengan wisata bang. Akhirnya dia beralih ke kita. Nah itu. Iya. Jadi dari mulut ke mulut timbulnya bang. Nah makanya saya bilang tadi jangan karena banyak di channel-channel itu yang menggunakan ataupun di IG ataupun yang lain menggunakan kata anyer. Artinya tentang wisata, tapi dia tidak paham di bidang wisata. Nah, artinya kalau memang mau panjang di channel, ya kan, yang tidak artinya ya harus di bidangnya. Karena gini, kadang-kadang juga ada yang dia tuh melakukan semangat pertama, kedua, ketiga, pas dapat 4 video dia lemas bang. Nah, Semangat di awal. Semangat di awal. Kehabisan ide ya. Kehabisan ide. Benar. Nah, makanya gua tadi bilang dia sukanya di mana nih? Kalau si sukanya dia di wisata kan banyak tuh. Mau dia ngeliput tentang wisata ataupun di tempat umum, lokasi umum, atau dia review ke kamar hotel atau ke villa kuliner sore makanan. Kalau misalkan dia hobinya di kreator, ya dia harus film, harus bisa jadi sutradara, menggarang cerita. Nah, kalau kayak Bang Ilalang itu kan dia menceritakan apa saja, mau tentang demokrasi, tentang apa lah. Nah, tapi dia kan harus bisa menjelaskan, menerangkan gitu.
Jadi intinya kalau memang ingin bertahan di channel, pilih channel yang memang hobi yang dia suka. Oke. Tadi kalau dari Bang Rizal, kalian kalau pengen buat channel, carilah dulu apa yang kalian sukai. Kalau menurut Bang Jupe, Kalau menurut saya sih sebetulnya konsepnya sama. sama. Cuman kalau berbicara awal itu membuat channel ya. Ya. Saya berpikirnya simpel. Saya itu hobi nonton film. Tidak hal-hal itu banyak yang dihobi lah selain film. Jadi ketika kita jadi penikmat, banyak hal yang kita buang. Contoh di kotak simpan, setelah kita buang-buang. Nah, dari situ saya berpikir motivasinya dari situ. Mereka bisa seperti itu, kita juga pasti harus bisa. Karena saya hobi nonton film pendek, maka cobalah gitu kan. Saya terjun ke membuat channel film pendek. Walaupun awalnya saya memang ngikut dulu nih, karena basicnya hanya sebagai penikmat, saya masih bingung mau bikin film nih kayak gimana gitu. Saya cari dulu. Kalau kata Bang Ilalang tuh bahasa kerennya riset dulu lah gitu kan. Saya riset konten. Jadi awal tuh saya kayak nge-vlog di film-film pendek gitu kan. Sebelum saya terjun. Terus setelah itu saya nonton yang lain. Saya pahami walaupun memang dulu kita otodidak. Nah, ketika berbicara di 1, 2, 4 video, memang udah karakter orang kita, apa karakter saya sih. Kadang-kadang memang di pertengah jalan tuh udah semangat tuh berkurang. Ya. Yang bikin semangat berkurang mungkin kadang kehabisan. Nah, ketika kita kehabisan ide, gimana caranya kita scroll, riset lagi ide apa, konten apa yang memang pas buat kita. Akhirnya ditemukanlah, saya tetap ingin menjadi sebuah kreator film pendek gitu. Saya tetap cari dan selalu cari tentang film pendek. Sering saya diskusi ya karena teman, orangnya saya memberanikan diri gitu ke orang tuh, kalau dikatakan songong atau enggak ya terserah gitu ya. Tapi saya intinya songong itu karena memang saya mau belajar gitu. Kayak gitu. Jadi gitu. Garis besarnya sama lah. Kita hobi dulu di bidang itu, baru kita bisa membesarkan konten kita. Ada tambahan tadi ya dari Bang Rizal tuh, kalian awalnya dari apa yang suka atau hobi. Yang kedua, betul, kita tidak cukup hanya memainkan peran kita suka, tapi kita pun perlu riset, perlu mencari tahu, perlu mengolah dan lain-lain gitu ya. Itu penting. Jadi setelah suka, kalian perlu riset. Kalau tips dari Bang Ewo, Dari saya sih sebetulnya sama ya. Di awal kita harus hobi juga, tapi daripada kalian upload yang istilahnya nggak penting ya. Tapi contoh di Facebook kalian bikin status ini lah, ngomongin inilah gitu kan, daripada bikin status ini upload video apalah di Facebook atau di IG gitu kan yang nggak penting gitu. Ini kalian bikin konten gitu aja, konten yang istilahnya menarik, bisa dinikmati oleh halayak banyak. Nah, baca bener ya gitu. Nah, kalau bisa sih yang contoh film pendek, ada pesan-pesan positif untuk masyarakat gitu. Bisa bikin masyarakat ketawa, tapi di situ ada pesan positifnya gitu. Ya, seperti di wisata juga itu sangat bermanfaat banget untuk kalian yang pengen cari villa yang harga murah misalkan gitu. Itu sangat membantu banget buat kalian semua. oke, berarti di lain suka, riset, dan memang carilah yang bermanfaat lah ya, entah menghibur gitu, entah edukasi dan lain-lain. Ya mungkin karena kalau proses konten dan lain-lain kita akan dibincang-bincang selanjutnya. Karena memang waktunya, Karena waktu juga ya, durasi cukup panjang gitu ya, walaupun lumayan sih buat AdSense ya. Terakhir deh, 2 kata saja ya, 2 kata dari masing-masing terkait YouTube Indonesia. 2 kata, Bang Rizal. YouTube Indonesia. Sabar, lakukan. Sabar, lakukan. Itu untuk YouTuber Indonesia. Kalau Bang Jupe, 2 kata. kalau saya memang suka hobinya orang ngomong banyak ya. Karakternya memang suka ngomong, ketika 2 kata rada ribet juga. Oke. Tapi kita ambil simpel lah gitu kan. 1, Semangat, semangat. pantang menyerah. Pantang menyerah. Walaupun 1 makna tuh ya. Semangat, pantang menyerah. Ya. Bang Ilmi, 3 ya. 2 lah. 2 aja. Biar Berarti adil. bisa dirangkum ya. Iya. Saya juga iri 1 lagi. Yang penting kalian bisa berinovasi, selebihnya harus positif.
berinovasi dan positif. Oke, mungkin itu saja untuk bincang komunitas pada sore kali ini. Oke, di Kibantan kita punya jargon sebelum menutup session bincang komunitas kali ini. Oke, kita jargon dulu ya. Oke. Iki Banten, Kita Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di bincang komunitas selanjutnya dengan narasumber yang lain, dengan channel yang lain, dan dengan informasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.